30 hari menjadi warga lokal Medan, hari ke-8. Hari ini gue gak kemana-mana, enjoy kosan dulu. Dan hari ini gue mau ngelanjutin proyek payet kebaya emak gue. Kita sambil cerita-cerita. Kalau teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya ide atau request, boleh tulis di kolom komentar ya. Sekiranya bisa gue samperin tuh tempat yang ada di Medan ini, nanti aku samperin. Ada yang bisa mainnya ibu-ibu? Jadi waktu pertama kali landing dan langsung ke kota Medan, mungkin karena di Medan ini banyak sekali orang Batak dan orang Batak itu selalu party ya, Sabtu Minggu alias banyak pesta atau laon. Jadi hampir di pusat kotanya ya, hampir di pinggir jalan itu, pertama gue lihat ada salon, salon nih asik kali ya, kering banget. Jarak 5 meter ada salon lagi, jarak 5 meter ada salon lagi. Wih, kok salon semua? Dan kata Bang Yos, ya iyalah, bayangin aja ibu-ibu masak tiap subuh, Sabtu dan Minggu. Sepertinya salon adalah bisnis menjanjikan di kota ini ya. Karena pesta orang Batak tidak berbati. Pemayat ini guys, harus penuh dengan kesabaran ya. Satu persatu kita masukin nih, halus-halus begini nih. Nih juga harus sabar, pelan-pelan gitu ya. Satu persatu gini. Kok bisa mayat, nanti belajar dari mana? Gak foto bijak, lihat aja. Gue demen gitu ngeliat manik-manik, warna-warni gitu, something kreatif. Dulu kita belajar mewarnai di buku gambar, sekarang mewarnainya di kebaya. Kalau buru-buru nih, dia nyimpul begini nih, ini kan udah begini belebet nih. Kudu hati-hati sama pelan, sabar kuncinya, sabar. Aku mau sharing satu cerita yang baru aja kejadian pada saat gue landing di Medan. Jadi pada saat ngantri dari Jakarta ke Medan, kan udah web check-in kan, terus kita ke ruang tunggu gitu ya, mana di Terminal 3, jalannya jauh bet, dapat gate 25 gitu kan. Pas nyampe di gate 25, pas pula udah bikin antrian tuh, petugasnya bilang, oke, seat 1-20 di kiri, seat 21-31 di kanan gitu kan. Langsung lah tuh gue masuk barisan sesuai seat gue 20F deket jendela. Pas gue mau antri gitu, ikut antrian dari belakang, ada koko nih, papasan mau tabrakan, siapa duluan, gue apa lu, ayam apa telur gitu lah ya. Terus bilang, pakai gesture aja sih tanpa ngomong. Terus si kokonya sambil telepon, duluan. Ya udah, gue berdiri lah di depan dia, ya kan. Terus ngantri, cek tiket, terus langsung masuk pesawat, ya kan. Ternyata ketemu lagi nih sama si koko ini. Gue duduk tadi di 20F, si koko tadi yang di belakang gue duduk di samping kiri gue, jadi cewek gitu. ABC D E F gitu ya kan. Dalam hati gue, si koko yang tadi, apakah ini yang namanya jodoh? Terus ya biasa aja duduk. Gue selama 2 jam penerbangan ya gue main HP sambil nyanyi. Si Koko ini
sambil gue lirik baca gitu ya di handphonenya gitu ya. Tidur, bangun, pokoknya sama 2 jam gue udah ngelakuin sejuta kegiatan. Ya nggak juga sih, lebih lah ya. Si Koko ini tetap sama, baca gitu ya. Akhirnya terus kita sampai di Medan. Karena gue nggak ngejar sesuatu, jadi gue santai aja dong, biarin lah keluar tuh penumpang duluan dah gitu kan. Belum juga tuban pesawat nyampe landasan udah berbunyi handphone. Oh, aku udah sampai. Tuang di mana? Langsung aja ketemuan. Kata gue biarin dah tuh yang buru-buru. Duluan. Kita belakangan aja. Udah, sekiranya udah setengah lebih dikit lah karena gue udah mulai kosong, baru gue mulai bangkit tuh, gue ambil barang gue yang ada di kabin. Kan pas gue ambil, dan sebelum meninggalkan tempat, kebiasaan gue adalah make sure all clean, iya kan? Sweeping. Lah, gue lihat dah tuh bangku di samping gue ada dompet hitam pendek. Rezeki nomplok. Kata gue, kenapa nih Tuhan, baru nyampe Medan dikasih PR gue. Dikasih PR harus berbuat kebaikan. Baik. Ini dompet tuh gue ambil, dan sengaja gue gak ngasih ke pramugara atau pramugarinya, karena gue berpikir itu cuma setelah beberapa menit ya, dia udah cabut duluan, dan gue terakhir paling ya nanti ketemu di pengambilan bagasi lah gitu kan ya. Habis itu gue langsung keluar lah tuh, ngejar dalam Cinta dan Rangga. Mana tuh gue inget betul itu Koko mukanya mirip Pak Ahok. Pak Ahok agak kurusan dikit lah gitu ya. Pak Ahok belum tenar-tenar banget gitu. Gue lihat satu-satu orang gitu kan, mana nih ketemu gitu ya. Mana nih ketemu kayak. Dan gue langsung ke bagian bagasi mau ngambil koper sekalian kan, koper gue. Kali dia nungguin koper juga kan, ketemu di situ. Gue liatin cowok-cowok tuh ya, yang dari side B, terus gue deketin, gue liat side A nya, oh bukan. Terus ada lagi perawakan yang tinggi-tinggi gitu, oh bukan. Lah, ini orang kagak ngambil koper apa gimana? Terus gue inget pas waktu gue baris itu, kalau nggak salah dia pakai koper kabin, berarti dia nggak naruh koper ke bagasi. Tapi tetap gue tungguin, mungkin si Kokonya lagi ke toilet gitu kan, positive thinking gitu ya. Kita tungguin 3 menit, 5 menit, 10 menit. Lah, kemana nih orang? Orang-orang pada ngumpul, pada keluar ngambil bagasi, keluar ngambil. Kagak ada satupun dari mereka yang gue kenal, gue ingat mukanya itu yang mirip-mirip Ahok. Nggak ada. Wah, kacau. Gimana nih? Karena gue emang punya misi mau buat konten 30 hari di Warlock Medan ya. Tapi gue pikiran, misi pertama gue adalah hari pertama adalah mencari alamat nih. Kesana kemari mencari alamat. Jadi gue coba bukalah dompet Fendi hitam itu kan. Ya mohon maaf karena kita mau mencari informasi, jadi gue coba geledah semuanya sampai dalam-dalamnya, sampai lipetannya. Ada KTP, ada SIM, ada paspor BCA warna hitam sama biru, untuk duit rupiah, duit dolar Singapura. Kan kita jembrengin Pak jadinya. Pokoknya kalau dirupiahin mungkin totalnya adalah mungkin 1,5 juta mungkin ya kayaknya. Gue lihat KTP-nya, KTP Medan. Wah, apakah
apakah ini yang namanya disuruh Tuhan untuk ini berjumpa si itu? Karena nggak ada nomor telepon yang ada tertera di dompet itu. Gue searching dong namanya di IG, kayaknya beliau ini nggak main IG, tapi ada yang nge-tag pakai hashtag. Kita sebut saja namanya Pak ST 12. Dan bener dong, cek lah, itu kayak ngobrol aja ya. Bapak ini adalah jajaran BOD dari satu organisasi kemanusiaan di Medan ini. OMG. Sumpah gue jadi ketawa-tawa sendiri. Ini hidup gue bener-bener kayak racin gitu, gak sih lo? Ketemu CEO, CEO yang sedang menyamar. Tapi gue liat lagi, ternyata ada salah satu kartunya. Bapak ini salah satu pengurus cabang olahraga wushu di DKI Jakarta. Oke. Dan di belakang kartu keanggotaan tersebut ada nomor sekretariatnya. Puji Tuhan, satu step dikasih pencerahan, ya kan? Terus habis itu bawa WhatsApp dong tuh nomor sekretariatnya, nomor WA. Untungnya dibales loh. Untungnya tuh nomor sekretariat emang benar hidup. Karena kan nomor sekretariat kagak diangkat, apa ya cuma hiasan doang, ternyata enggak aja benar. Gua foto tuh, ada foto sama namanya. Selamat siang Pak, dia dengan Oki. Mohon maaf Bapak kenal dengan Bapak ini, terus gue kirim fotonya kan. Dompetnya saya temukan, kalau Bapak punya nomor WA-nya, boleh tolong kasih ke saya atau Pak ST-nya hubungin saya. Sambil keluar dari bandara, karena udah telepon banget, kenapa lama banget? Ikan nungguin sambil cilang-cilang. Lihat tuh Pak ST ada gak? Wah, dalam perjalanan menuju Medan gitu ya, karena udah kelaparan juga, sambil nungguin balasan sekretariat itu, kita mampir ke PTO Ateng, tenar juga tuh. Nah di perjalanan itu baru dibalas sama bapak sekretariatnya. Oh, sebentar, saya kenal gitu kan. Wah, puji Tuhan. Beberapa menit kemudian, gue ditelepon dari nomor yang gak dikenal. Ada nama beliaunya. Siang Bu, iya saya ibu ini nemuin dompetnya. Iya Pak, dompet Bapak jatuh nih. Iya terima kasih. Nanti tolong kasih tahu aja posisi di mana, nanti biar anak buah saja yang ngambil. Gue memperkuat dugaan gue, bapaknya adalah CEO atau board of director ya, karena di IG yang gue lihat jajaran berjas semua sih. Pas sudah di Bakmi Ateng, gue bilang, Pak kami di sini ya, di Senop. Kita pesen makan dulu, makannya enak. Bakmi Ateng, bahkan kira-kira udah 15-20 menit berlalu, si Pak ST-nya WhatsApp gua, Bu 15 menit lagi saya kesana ya. Oh ternyata beliaunya langsung. Sebenarnya nggak bapak-bapak banget, soalnya kelahiran 82, bisa manggil koko. Ikrip banget, ikrip. Kan 15 menit kemudian dia sudah dateng. Hai Pak, dia kan salaman. Ini ya Pak, dompetnya coba dicek dulu ada yang kurang nggak? Iya kali kan ya. Ya, terima kasih banyak ya. Terus Pak SD ngeluarin duit merah nih, udah dilipet. Gini sini. Ini tanda terima kasih sayang. Oh, nggak usah Pak. Enggak Pak, nggak usah. Emang niatnya menolong kok gitu kan. Jangan kata Pak SD. Ini udah budaya kami gitu katanya. Ditaruh lagi meja. Nih kayak mundur, nggak kayak di filmnya Warkop Dono Kasino Indro yang ngedance sama pocong, maju mundur. Tahu nggak? Akhirnya Bang Yus bilang, enggak Pak, nggak usah.
makasih ya Pak gitu. Apa enggak Pak, enggak gitu kan, emang pokoknya enggak lah, bersikeras kita nggak mau terima duit terima kasihnya. Oh ya sudah, padahal gue udah bilang ya udah Pak duduk aja dulu gitu, masih sambil ngobrol-ngobrol mau follow up LSM atau NGO-nya. Nah kata bapaknya, oh iya saya sedang ditunggu di mobil gitu kan. Ya udahlah, akhirnya ya sudah kalau begitu saya izin ya, makasih juga, terima kasih. Pas kita lanjut ngobrol lagi, si bapak itu ternyata berdiri di depan kasir di dekat pintu keluar. Lah bang, Pak, gue bilang, dibayarin bang. Ya jadi anak tahun itu mau bungkus. Ya sudah ya katanya, sudah ya, udah dibayar gitu. Oh iya makasih Pak, ya ada gitu kan. Ya gue nganggepnya hari pertama di Medan itu adalah suatu pertanda yang baik aja buat gue aminin, karena gue yakin setiap kita berbuat kebaikan pasti akan berbalik kebaikannya buat kita, ya kan? Jadi anggap aja hari pertama langsung dapat rezeki makan enak gratis. Iya, sadap. Ini sih, ya bersyukur aja, puji Tuhan aja. Dalah gitu loh, hari pertama dikasih ujian, entahlah ujian apa gimana. Kalau misalnya gue bingung banget mungkin ya bisa lenyap sama dompet Fendi gitu kan. Cuman gue pikir lah gitu ya kan, daftar yang di ATM ya. Canda. Gak pernah pengen milik orang lain. Asik. Kita nomor berapa? Jadi ya dulu lah ya episode kali ini. Jangan lupa berbuat baik, jangan lupa bersyukur hari ini. Bye. Oh ya, yang buat penasaran dompet kayak gimana? Setelah slide ini ya.